Ada apa, Mas? Bibi, Olivia, Olivia. Dari mana tahu rusak rice cookernya? Nggak, berarti Tuhan tahu ya. Tuhan tahu ya, dia kirim rice cooker ya. Tuhan itu baik ya. Mungkin udah pada didoain kali sama ibu-ibunya. Hah? Makanya dapat rice cooker dari Tuhan. Silakan. Oke. Selamat sore, selamat datang. Terima kasih sudah datang di tempat kami, Panti Asuhan Mekar Lestari yang berlokasi di BSD. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas uluran tangan dan berkat yang sudah kami terima pada saat ini. Begitu berkat Tuhan yang sudah diutus untuk kalian dari kelompok Fathers Miracle Ministry. Ya, terima kasih sekali lagi. Tuhan memberkati, diberi kesehatan, dijauhkan dari COVID, semuanya sukses. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati semua. Dah. Berlatih hidupku, semua pujian
kami bersyukur buka setiap hati kami, bahkan telinga kami untuk menerima setiap kebenaran firman yang selalu menjadi solusi jawaban hidup kami, jawaban doa kami. Biar tertanam terus di dalam hati kami Tuhan. Biar setiap hati kami hanya sungguh-sungguh tertuju kepadamu, duduk di bawah kaki-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Kau berkati hamba lebih dan lebih lagi Tuhan, pengurapan turun atasnya. Biar setiap apapun pesan melalui hamba-Mu Tuhan dapat kami terima, dapat kami tangkap, dapat kami mengerti semua. Kami membuka hati kami, Roh-Mu yang kudus memanifestasi atas setiap kami. Terima kasih. Nyanyian baru, Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru, Roh Kudus surapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Nyanyian baru, Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Nyanyian baru, Roh Kudus surapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Yesus berikan untuk menyembah Bapa yang ada di sorga. Roh Kudus surapi, pulihkan gereja Tuhan di akhir zaman. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, lawatan Yesus atas umatnya. Pulau-pulau menyembah, gereja Tuhan bersatulah, hujan akhir turun atas Indonesia. Hujan Air turun atas Indonesia. Hujan air turun atas Indonesia. Terima kasih untuk kebaikan yang Kau beri bagi kami Tuhan. Kau mencerahkan mata hati kami hari lepas hari, minggu lepas minggu.
Dan lihatlah hari ini kami memasuki bulan Maret tahun 2021 ini. Hati kami biar selalu melekat kepadamu, mendengarkan keisi hatimu, setiap pesan-pesan. Dan sesuai dengan pernyataan Roh Kudus-Mu Tuhan, hamba mengangkat tangan memberkati umat-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus, angkat kedua tanganmu. Engkau memperhitungkan semua taburan benih, berkat-berkat taburan keuangan yang disalurkan umat-Mu, orang-orang yang mengasihi Engkau di bulan-bulan yang lalu. Persembahan sukarela, persembahan syukur, persembahan persepuluhan, semua persembahan yang Kau gerakkan sendiri menurut kerelaan hati umat-Mu dan sesuai dengan ketaatan pimpinan Roh-Mu. Kau mengembalikan semua berkat-berkat ini Tuhan menjadi tuayan, jadi kesehatan, jadi keberuntungan, jadi pemulihan, jadi jawaban doa, jadi mukjizat. Bahkan berbagai-bagai hal ajaib terjadi bagi anak-anak-Mu semua, umat-Mu yang mengasihi Engkau. Lipat kali gandakan berkat-berkat keuangan anak-anak-Mu semua. Meskipun masa pandemi ini belum berlalu, tetapi Engkau telah berfirman dan berjanji. Kau mengutus para malaikat-Mu mendampingi kami, anak-anak kesayangan-Mu, hingga kami berjalan menurut pimpinan Roh-Mu pada jejak kaki-Mu yang berlemah. Kau bawa kami semua hidup di dalam perlindungan-Mu, dalam penyertaan-Mu, dan dalam berkat-berkat-Mu yang luar biasa Tuhan. Kau memelihara hidup kami dan kelangsungan garis keturunan kami. Kau memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Dan sampaikan akan sepatah kata firman-Mu bagi setiap kami, hingga kami semakin hari semakin kuat, hendak berjalan menuju ke atas gunung kudus Tuhan, hendak berjumpa pribadi dengan Tuhan, hingga kami dan sisi keluarga kami sepanjang hidup kami memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang cinta Tuhan dan diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tak terasa kita sudah memasuki bulan yang ketiga. Saya teringat beberapa waktu yang lalu kami mengunjungi oleh pimpinan Roh Kudus. Dikatakan, nak pergilah ke sebuah panti asuhan di bilangan area Bumi Serpong Damai. Dan saat bersamaan saya juga ada janji ingin memberkati sepasang ayam kate bagi seorang hamba Tuhan yang keluarganya sangat cinta Tuhan, yang ternyata juga digerai Tuhan. Bu Angel membuat sedikit perbekalan dengan anak-anak berkat makanan saudaraku. Jadi kami pergi ke dua tempat ini lebih dulu. Sukacita indah ketika kita mentaati Tuhan saudara, dan semakin masuk di satu dimensi kemuliaan sukacita, akan naik menuju sukacita damai sejahtera yang semakin besar, dan akan jadi berkat yang menguatkan iman kita di dalam Tuhan. Ketika sukacita itu meluap-luap, itu menyegarkan akan jiwa kita, membuat muka tersenyum, muka berseri-seri, imun naik, kesehatan jadi kuat, stamina jadi kuat, dan dengan kekuatan yang besar semakin hari berkat Tuhan semakin melimpah dalam kehidupan kita semua. Yang percaya katakan amin. Nah, lalu kami pergi ke panti asuhan ini, sebuah panti asuhan yang dikelola oleh Gereja Katolik saudaraku. Jadi ketika kami pergi, dan saya ini sempat menelpon seorang pengurusnya, dikatakan, maaf Pak, nggak bisa ketemu loh dengan anak-anak yatim piatu, maaf ya Pak. Oh nggak apa-apa, saya berkata, saya tidak datang untuk menjumpai adik-adik yatim piatu yang berumur 1 sampai 19 tahun, yang jumlahnya diperkirakan lebih dari 70-an orang itu. Saya digerakkan Tuhan untuk menyampaikan pesanan Tuhan, yaitu berkat kasih, berkat benih, berkat keuangan, berkat-berkat yang diperintahkan Tuhan, yang juga dititipkan umat Tuhan lewat pelayanan Fathers Miracle Ministry ini. Oh kalau gitu nggak apa-apa Pak, saya tanya. Bisa saya datang? Bisa Pak. Singkat cerita kami sampai ke sana, nanti saudara bisa lihat videonya di pembukaan video, nanti akan dipublish, saudara bisa nonton. Ada hal yang menarik adalah satu peristiwa yang membuat kami merasa wow,
sekali lagi, wow. Mengapa wow? Karena Tuhan itu memang ajaib, saudara. Tuhan itu memang luar biasa. Seorang pengurus dari Yayasan Panti Asuhan ini berkata, bagaimana kalian bisa tahu? Ini kami rice cooker. Kok kalian bawa rice cooker? Baru kami berdoa, minta sama Tuhan rice cooker. Nah ini ceritanya unik, saudara. Kenapa? Bu Angel tuh beberapa minggu sebelumnya itu ngerengek-rengek sama saya gini, Pak, aku mau beli rice cooker ya. Saya tidak jawab apa-apa karena memang keadaannya belum bisa sampai ke tempat penjualan rice cooker. Nah berapa lama ngomong lagi, Pak, aku mau beli rice cooker ya. Akhirnya satu kesempatan saya sama Rekuel ya, sama Sarah sama Ricci ya, pergi menemani. Dan Bu Angel beli rice cooker. Nah, rice cooker inilah yang jadi berkat buat keluarga The Johan, buat panti asuhan yang kami kunjungi kemarin. Betapa luar biasanya semuanya ini, saudara. Pemberian-pemberian yang datang dari ketaatan mendengar suara Tuhan itu seperti tanda-tanda yang Dia percayakan kepada kita, kemudian terkonfirmasi dari orang-orang yang berinteraksi, orang yang menerima kebaikan Tuhan, orang-orang sekitar hidup kita. Lalu itu menjadi buah. Kami pulang dengan kemenangan, dengan sukacita yang besar. Dan sesudah kami tinggalkan panti asuhan itu, sudah agak sore, kami belum makan siang sekeluarga. Lalu oleh pimpinan roh kami mampir ke sebuah mall untuk makan, dan tidak tanggung-tanggung, saudara. Sajiannya saya berkata sekali lagi, wow, ini kenapa? Ya memang harus wow, saudara ya, dua, kemuliaan lipat kali ganda itu. Tuhan memberi kami sajian makan yang saya berkata amazing sekali. Kenapa? Di antara semua banyak makanan itu cuma satu tempat itu yang tertuju, dan semuanya memilih tenan yang jual makanan itu, yaitu sate domba, saudara. Ya. Jadi memanglah, saudara, ini anugerah Tuhan. Satu pujian kita naikkan. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Makananku ialah menyelesaikan pekerjaannya sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Sampai ku dapatkan mahkota kemuliaan dan memerintah bersama Dia. Dan diberkatilah orang-orang yang ikut andil dalam pelayanan-pelayanan kebaikan selama tahun-tahun pandemi ini. Mereka yang telah menitipkan benih-benih yang diperintahkan Roh, biar Tuhan kembalikan lipat kali ganda. Sebagaimana berkat-berkat yang dikembalikan keluarga The Johan dari pihak-pihak panti asuhan, pihak-pihak panti jompo, berkat yang sama kami kembali impartasikan masuk kepada setiap anak-anakmu, bendahara-bendahara sorgamu, bangsawan-bangsawan melihat kepunyaan Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang taat akan Tuhan. Terima kembali semua berkat-berkat Tuhan ini, disemaikan, diimpartasikan, dan dibawa roh dan para malaikat-malaikat Tuhan masuk dalam hidupmu, mengisi lumbung-lumbungmu, kas perbendaharaanmu, rekening bankmu, bisnismu, keluargamu, pelayananmu. Semua aspek hidupmu diberkati Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudara, kita mau belajar hari ini seperti yang dipesankan Tuhan, yaitu tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan. Kita belajar tentang tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan, karena nanti selepas ibadah online minggu ini kita akan belajar manusia Kristus. Kita akan belajar banyak hal menarik sesudah ini, saudaraku. Kenapa? Karena kita akan melihat
Banyak sekali jawaban-jawaban Tuhan semasa-masa pandemi ini yang saya tanya begitu lama, yang saya gumuli di dalam doa, kemana perginya Tuhan Yesus selama lebih dari 18 tahun itu? Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus? Mengapa muridnya hanya 12 orang? Ada banyak pertanyaan dan Tuhan sudah jawab ke saya, saudaraku. Saya akan bagikan buat saudara, dan ternyata pelajaran ini ditemukannya di jenjang teologi. Bahkan saya juga menemukan hal-hal menarik di dalam kehidupan, sebagaimana cerita-cerita yang ada. Bahkan semalam pun saya tidurnya jauh larut malam. Kenapa? Karena saya melihat apa yang di Bringrong lihat, saudaraku, tentang satu tokoh dunia, saudara. Ternyata masih ada darah Yahudinya. Di umur 10 tahun ternyata orang tuanya memanggil guru-guru Yahudi mendidik, mengajarnya, tetapi di puncak kemuliaan kesuksesan hidupnya, dia mempertanyakan kehidupan kerohanian, tetapi dia mengakui bahwa di alam semesta ini ada satu kuasa yang besar yang mengatur. Jadi ini juga nanti kita akan pelajari di ibadah-ibadah berikutnya. Kita akan sama-sama sharingkan. Nah, yang pertama, mari kita masuk sama-sama tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan kita. Buka sama-sama kebenaran firman Tuhan di dalam Markus 16 ayat 14 sampai yang ke-20. Markus 16 ayat 14 sampai yang ke-20. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah dia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Amin. Saudara terkasih, ini sebuah peristiwa bersejarah di dalam kekristenan, karena ini adalah saat-saat terakhir Tuhan Yesus ada di muka bumi, saudara. Hal ini harus kita sadari, karena pemahaman akan hal-hal rohani, hal-hal di balik kuasa supranatural, kuasa Tuhan, kedaulatan Tuhan, dan kebenaran firman Tuhan harus dipahami secara benar, saudara. Ada banyak orang berkesaksian ketemu Tuhan Yesus di bumi. Ini sebenarnya benar, tapi juga keliru. Benar artinya memang itu dari Tuhan dan kita tahu buah-buahnya dari Tuhan, tapi menjadi keliru ketika disandingkan dengan kebenaran Tuhan yang murni. Kenapa? Karena kalau Tuhan Yesus menampakkan diri kedua kali, berarti itu hari akhir zaman, hari penghakiman, di mana seluruh dunia sudah selesai saat itu. Karena akan memasuki masa peperangan anak domba, orang-orang terpilih diangkat. Jadi yang jadi pertanyaan, siapakah yang dijumpai anak-anak Tuhan dalam kesaksiannya yang berkata, aku ketemu Tuhan Yesus, lagi sembahyang, beda kepercayaan, dengar suara Tuhan Yesus, ketemu dan ngobrol sama Tuhan Yesus. Ya ini kan jadi sebuah pertanyaan, tapi saya bisa sharingkan pengalaman ini. Sebagaimana suatu hari saya rindu dengan almarhumah istri saya, dalam kerinduan yang besar itu saya berdoa kepada Tuhan. Saya berkata, seperti apa rupa istriku di sorga? Bisakah aku berjumpa? Nah, ketika masa di hari ulang tahun istri saya saat itu, beberapa tahun setelah kematiannya, suatu malam saya bertemu dengan istri saya di dalam mimpi, saudara. Jadi dalam mimpi itu saya memeluknya, saudara. Dan itu air mata mengalir sampai pagi hari, sampai saya terjaga itu bantal guling itu basah dengan air mata, saudara. Tuhan memuaskan hasrat saya. Tuhan memberi jawaban bagi doa saya. Hal yang tidak mungkin
Tidak ada yang mustahil buat Tuhan yang kita sembah. Buat Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Tapi ini ketika saya saksikan menjadi sebuah sandungan, saudara. Karena ada umat yang mempertanyakan, mana mungkin orang mati bisa turun ke bumi lagi, orang dari surga. Nah, ini hal yang baik. Kenapa saya berkata baik? Karena umat Tuhan harus punya roh menyelidiki. Sikap kritis itu penting, tetapi jangan sampai terjebak pada hal-hal yang disebut dengan keras hati, garang, dan mau benar sendiri. Mari kita cari titik temunya, pemahaman Roh Kudus di balik apa yang terjadi. Karena semua hal yang datang dari Tuhan harus dipahami dengan pikiran-pikiran Tuhan, dan hanya Roh Kudus yang bisa membawa kita masuk, mengerti, memahami isi hati Tuhan. Sebenarnya semua itu adalah manifestasi Roh Kudus. Itu jawabannya, saudaraku. Kenapa? Karena ini masa Roh Kudus. Tuhan Yesus tidak meninggalkan kita seorang diri di muka bumi ini. Dia meminta kepada Bapa, dan Bapa mengutus Roh kebangkitan Yesus itu masuk ke dalam hidup orang-orang percaya. Oleh karena Roh inilah yang termaterai dalam hidup kita, maka kita menerima anugerah. Semua janji-janji dan berkat-berkat Abraham pun kita terima melalui Tuhan Yesus dengan materai Roh-Nya yang kudus ini, saudara. Jadi yang saya jumpai istri saya itu adalah manifestasi Tuhan mengambil rupa istri saya, saudara. Yang dijumpai anak-anak Tuhan yang berkesaksian ketemu Tuhan Yesus itu adalah Roh Kudus yang mengambil rupa Tuhan Yesus, saudaraku. Nah, ini hal yang indah di dalam kekristenan ini. Kenapa? Karena ada satu pribadi Tuhan yang kita kenal dengan Roh Kudus Tuhan ini sampai hari ini masih ada di tengah-tengah kita, saudara. Oleh karena itulah, lewat apa yang kita barusan baca, saudara, tentang sejarah Markus 16 ini, di dalamnya ada amanat agung. Tetapi sebelum amanat agung itu sampai, ada dua hal penting yang kita bisa tangkap. Yang pertama adalah Tuhan Yesus mencelah murid-muridnya. Ini jelas, saudara. Injil tidak nutupi ketika Tuhan Yesus dengan tubuh kemuliaannya dia mencelah murid-muridnya. Berarti dalam kekristenan ini kita tidak bisa tutupi hal-hal yang memang di dalamnya berisi kemuliaan Tuhan, berisi hal-hal yang akan memberkati, memperlengkapi orang-orang kudus. Di dalamnya berisi hal-hal yang akan mengingatkan kita satu sama yang lain untuk hidup takut akan Tuhan. Jadi hitam dan putihnya dalam kekristenan ini harus dilihat menurut parameter roh, parameter firman, parameter kehendak dan kemuliaan Tuhan di dalamnya, saudara. Tuhan Yesus telah menjumpai Maria Magdalena yang waktu itu diusir 7 setan dari dalam dirinya. Maria Magdalena sudah kesaksian, tetapi murid-murid tidak percaya. Lalu Tuhan Yesus juga menjumpai 2 orang murid yang lain. Kitab suci juga menuliskan di dalam catatan Injil yang lain tentang murid-murid yang ketemu Tuhan Yesus di luar kota. Dikatakan mereka nggak kenal dia, tapi waktu duduk makan mereka merasa hatinya berkobar-kobar. Dan ketika teringat, Tuhan Yesus sudah menghilang saat itu, tapi mereka baru sadar bahwa itu Tuhan Yesus. Nah, karena inilah yang membuat Tuhan Yesus mencela murid-murid. Karena berapa banyak orang berjumpa Tuhan Yesus, bahkan Tuhan Yesus sudah pesankan nanti akan ada kebangkitan di balik kematiannya. Murid-murid tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena ini hal baru di dalam kehidupan di muka bumi, saudaraku. Di manakah ada seorang nabi yang mati bangkit lagi? Di manakah ada orang yang kudus? Di manakah ada tokoh yang disegani? Di manakah manusia di muka bumi ini sudah mati bisa bangkit lagi? Saya rasa tidak ada. Satu-satunya hanya Yesus Kristus. Sesudah itu baru kita lihat ada banyak hal supranatural di balik nama Yesus ini, saudara. Karena dia sulung di antara yang sulung, dia yang tersulung dari kekristenan ini, saudara. Oleh karena itulah Tuhan mencela. Apa yang dicela Tuhan? Saya catat ada 2 hal di baliknya. Yang pertama, ketidakpercayaan. Nah, ini saudara ya, ketidakpercayaan ini dicela Tuhan. Jadi kita ini harus hati-hati dengan diri kita. Ketika kita mendengar hal-hal yang datang dari Tuhan, ini hal yang sulit pada akhir zaman ini, karena kita tahu antara yang asli dan yang palsu bercampur aduk di dalam medsos, saudara. Kita kadang sulit membedakan manakah yang dari Tuhan, manakah yang dari dunia, nafsu manusia dan setan-setan. Karena
terjadi percampuran, dan semua hal yang bercampur-campur itu sebagaimana yang kita sudah pahami lewat banyak pesan. Ketika kita terus makan yang palsu, makan yang tidak original, kita melihat kebohongan, kita terima kebohongan, hidup di dalam kebohongan, lama-lama seakan-akan dosa, keinginan daging, kebohongan dan yang palsu itu adalah kebenaran. Ini karena apa? Karena sudah menebal, saudara. Karena sudah jadi bebal. Karena sudah apa? Sudah punya hati yang mengeras, hati yang sudah menerima kompromi, hidup yang kompromi dengan keadaan, hidup yang menyerah dengan keadaan, dan menganggap semua hal yang tidak pada tempatnya itu menjadi sisi hidupnya. Ya, jalan beriringan dengan dosa, keinginan daging, kehancuran keluarga, kepalsuan, kemunafikan, gandengan di dalam hidup orang-orang yang seperti ini. Nah, ini adalah sesuatu yang dihardik Tuhan, saudara, karena ketidakpercayaan. Jadi kita harus menangkap hari ini bagaimana sejak awal Tuhan memperlengkapi kita dengan karunia membeda-bedakan roh, sudah berpesan ujilah segala roh, sudah mengajak kita masuk pada satu dimensi, berawas-awaslah di dalam doa dan berjaga-jagalah. Dan Tuhan sudah pesankan kepada kita, jangan jauhi suatu komunitas, suatu perkumpulan, suatu kehidupan komunitas yang takut akan Tuhan. Di dalamnya kita saling mengenal, kita tahu bobot bibit bebeknya. Ini artinya janganlah segala sesuatu langsung dihakimi. Biarkan waktu, biarkan segala sesuatu berjalan. Seiring waktu kita lihat, kita amati, kita uji, baru pada satu titik yang kita tahu sudah mencapai klimaksnya, baru kita bisa ambil sebuah kesimpulan, saudaraku. Bahkan dalam kehidupan ini, saya juga menemukan waktu bisa mengubah orang, saudara. Kultur, tabiat, sifat manusia itu berubah seiring waktu. Karena kehidupan, karena keadaan kehidupan, karena keuangan, karena nominal dalam rekening bank, itu bisa mempengaruhi tabiat manusia, bisa mengubah manusia. Karena itulah segala sesuatu, mari sama-sama katakan, harus up to date. Ya, harus pada waktu, tempat, dan momen yang tepat. Itu penting Tuhan pesankan bagi kita. Setelah Tuhan mencela ketidakpercayaan, Tuhan mencela kedekilan hati, saudara. Saudara, kata dekil ini lebih identik dengan seperti pakaian yang usang, ya, dekilnya. Makanya kalau dikatakan dekil hati, ini sepertinya hatinya udah usang. Ini terlalu rumit untuk dipahami. Tetapi di dalam tulisan bahasa Yunaninya, saudara, kata ketidakpercayaan itu diterjemahkan dengan kata apistian, saudara. Di dalam bahasa Yunaninya artinya unbelief, sedangkan kata kedekilan hati diterjemahkan skerokardian, diterjemahkan sebagai hardness of heart. Nah, ini lebih jelaskan, saudara, kalau di dalam terjemahan asli Alkitabnya artinya hati yang keras, hati yang membatu, saudara, ya. Jadi terjemahan aslinya lebih mudah dipahami, karena ternyata orang yang keras hati itu dicela Tuhan, saudara. Orang yang sudah tahu salah, udah tahu keliru, udah tahu dirinya yang menghakimi, dia biang keroknya, dia telah bermakernya, dia yang bawa apinya, dia provokatornya, tapi dia pura-pura nggak tahu, nggak mau ngakui, dan kemudian berpikir bahwa semua orang nggak tahu, ya. Ini orang keras hati. Tuhan celah, saudara. Dan sudah waktunya kita sadar, karena hal seperti ini tidak ada gunanya dipertahankan, saudara. Ya. Pahami dua hal ini tentang ketidakpercayaan dan kekerasan hati yang dicela Tuhan Yesus. Dan yang kedua, Tuhan Yesus ingin orang-orang pilihannya mulai bertindak. 3,5 tahun dibekali firman, hidup bersama Yesus, melihat mukjizat, diutus Tuhan menyembuhkan orang sakit, mengusir setan-setan, memulihkan keadaan banyak orang. Sudah waktunya bukan murid lagi. Sudah waktunya jangan hidup di dalam iman yang pasif, hanya menjadi pendengar,
Sudah waktunya melakukan amanat agung. Sudah waktunya mempraktekkan firman Tuhan. Sudah waktunya mempraktekkan perlengkapan rohani yang sudah diterima lewat mentor-mentor rohani. Semua hal yang datang dari firman Tuhan, dari Roh Kudus itu sudah waktunya untuk dilakukan jadi buah dalam kehidupan. Tuhan pesankan ini kenapa? Karena ini kairosnya, saudara. Jadi kita jangan lengah saat ini. Tuhan ingin kita mencapai masa-masa ini untuk bergerak. 2020, 2021, 2022 Tuhan berkata adalah masa pendidikan roh. Orang-orang kudus diperlengkapi lagi, saudara. Sekolah roh lagi. Saya mendengar kabar-kabar yang penuh sukacita, kabar-kabar baik dikatakan oleh banyak teman-teman relasi saya. Mereka berkata, pertengahan tahun ini, Juni-Juli ini, besar keinginan rakyat, besar keinginan para pemerintah, pejabat-pejabat bangsa, pemerintahan bangsa ini untuk seluruh rakyat Nusantara, khususnya para siswa dan mahasiswa mulai bisa sekolah offline lagi. Tetapi tidak bisa normal seperti dulu-dulu, tetapi ada protokol, ada tatanan baru di baliknya. Bahkan Ricci dalam suatu kuliah dengan dosen-dosen Universitas Indonesia, mereka optimis, yakin bahwa paling telat akhir tahun ini para mahasiswa sudah akan mulai kuliah offline. Wah, ini kabar baik, saudara ya. Ternyata vaksin yang beredar di rakyat Nusantara ini mencapai satu titik semangat dan optimis. Dan saya ingat pesan Tuhan bahwa dikatakan tahun 2022 anak-anak kecil keluar, terdengar suara-suara sukacita, sorak-sorai gembira, saudara. Ini pertanda hari baik akan segera datang di tengah-tengah kita. Kalau kita tidak siapkan diri kita, nanti pada waktunya ketika kehidupan ini tidak pada tempatnya saudara tempati, saudara lebih pilih tidur, males-malesan, ogah-ogahan. Dan di masa pandemi ini Roh mengeluarkan manusia asli dan mengorek semua raksasa-raksasa di dalam hati umatnya. Itu keluar meluap tanpa disadar, kadang tanpa sadar di medsos, nulis sembarang, ya, ngucap sembarang, lupa siapa dia, lupa Tuhannya. Nah, saudara lihat ketika semua orang doa, puasa, sekolah, belajar, dengar firman, dengar khotbah, bertekun, saudara pilih malas-malasan, saudara pilih tidur panjang. Dan orang-orang yang dipersiapkan ini, ketika harinya, pintunya, gerbangnya dibuka, mereka lari dalam kemuliaan. Saudara baru belajar, masuk lagi ngejar yang namanya pendidikan, mulai lagi mau bangun saat teduh, mulai cara berdoa, baca firman. Karena itu nanti tertinggal. Jadi dalam hidup ini yang siap aja yang bisa bergerak maju ke arah masa depan, masuk kemuliaan, masuk penuaian besar. Sementara yang generasi ya seperti di Gideon itu minum air pakai jilat-jilat seperti anjing, ogah-ogahan, tangan aja nggak mau gerak, saudara. Ya, mereka tertinggal. Sementara yang siap sedia tangannya bergerak, mereka masuk medan peperangan dan mereka berkemenangan di dalam Tuhan. Dan mereka punya mental yang beda ketika mereka menang perang, ketika mereka bersama Tuhan, mereka jadi seseorang yang berbeda dalam kehidupan. Ini Tuhan pesankan kepada kita, saudara. Tanda-tanda ini sudah Tuhan pesankan menjelang Dia akan naik ke surga. Jadi saudara, dua hal penting ini akan memperlengkapi kita sebelum nanti kita belajar masuk manusia Kristus yang sejati, saudara. Kita akan melihat kedalaman-kedalaman hidup Tuhan Yesus. Bagaimanakah kehidupan anak-anak muda, anak-anak remaja, para jejaka, para perawan-perawan, Daughter of Jerusalem. Bagaimanakah orang-orang dewasa dan orang-orang tua dalam Yesus seharusnya hidup. Kita belajar hal seperti itu yang akan memperlengkapi kita, saudara. Mungkin akan jadi pembelajaran yang mungkin terlambat, tapi tidak pernah terlambat di dalam kehidupan ini untuk belajar. Meskipun dulu mungkin kita tidak tahu, hari ini kita nanti ke depan baru tahu. Terdahulu jadi terkemudian. Yang mau belajar bisa mendapat percepatan dari Tuhan. Nah, saudara, saya punya
Satu pesan penting saudara yang berkaitan dengan hal-hal yang Tuhan pesankan ini saudara. Ada hal yang menarik adalah Roh mengajarkan semasa-masa proses pembentukan Bu Angel dulu saudara ya, Bu Angel Yehuda. Ini Tuhan mau saya sampaikan ini karena ada banyak kali anak-anak Tuhan kehilangan pegangan. Anak-anak Tuhan kebingungan. Ada banyak orang-orang percaya harus berbuat apa begini ketika pencobaan, ketika kehidupan, ketika kesulitan, ketika sesuatu menyudutkan mereka di persimpangan jalan kehidupan itu, mereka nggak tahu mesti kemana, harus berbuat apa, dan kepada siapa harus bertanya. Ini saya ingin sampaikan pembekalan ini. Ibrani 6 ayat 15 sampai 20 kita baca lebih dahulu sebagai sebuah pesan penting, pesan Roh buat kita. Mari kita baca sama-sama. Ibrani 6 ayat 15 sampai ke 20. Demikian firman Tuhan. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya, yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Tuhan pesankan, inilah caranya dipimpin oleh Roh, bersabar. Jadi apapun persoalan hidupmu, engkau harus bersabar. Ketika mau ambil keputusan, ketika berbenturan, ketika mengalami dilema kehidupan, ketika didera pencobaan, mengalami kesulitan, kebuntuan, tersudutkan dalam kehidupan, kuncinya bersabar. Bersabar saja. Ada mata rantai yang lain, yaitu dikatakan pegang janji Tuhan. Firman Tuhan itu janji Tuhan. Firman Tuhan itu adalah kebenaran. Firman Tuhan itu adalah pengudusan hidup umat Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman, kita dikuduskan. Kalau kita dikuduskan, Tuhan akan jadi pembela hidup kita. Karena itu meskipun di dalam perkara-perkara dunia ini seakan-akan kita akan dihancurkan, kita pasti tersalahkan, tersudutkan, dan mungkin akan mengalami harga mahal, tetapi karena kita di pihak Tuhan, Tuhan adalah hakim segala hakim. Yesus Kristus itu akan menghakimi dunia dan sisi dunia ini. Dia hakim yang maha adil. Dia hakim yang mengetahui segala-galanya dalam kehidupan. Penghakiman Yesus itu adil. Kebenaranmu akan muncul seperti fajar. Hidupmu yang penuh pengorbanan, air mata, taburan yang dipenuhi dengan air mata, berjalan pun menangis dengan air mata, semua jerih payahmu dalam Tuhan, doa-doamu, waktu-waktumu, semua hal yang kau beri dalam Tuhan, itu tidak akan sia-sia. Dia akan memberi upah ganjaran setimpal dalam kehidupanmu. Dan semua hal yang baik, semua hal yang disebut dengan karma baik, perbuatan amal, ketaatan, melakukan perintah Tuhan, menabur di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan, di dalam hal-hal mendukung Tuhan sepenuhnya, itu diperhitungkan di hari malapetaka. Tuhan akan kirim malaikatnya mengawal hidupmu. Tidak usah khawatir. Meskipun isi dunia ini 1000 rebah di kirimu, 10.000 rebah di kananmu, dia pegang engkau, dia gendong engkau. Engkau aman di dalam perlindungannya. Di bawah kepak sayapnya engkau berteduh. Perjalananmu dijamin Tuhan.
pasti sampai tujuan, pasti sampai pada kesuksesan, sampai di dalam kesembuhan, pemulihan, dan kebahagiaan. Oleh karena itu, berpegang kepada janji Tuhan, berpegang pada firman-Nya. Jangan pusingkan dengan hal-hal yang apa yang nampak, apa yang menyakiti, apa yang mendera, apa yang membuat engkau bingung. Semua itu adalah peringatan. Karena saat engkau kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan, berkat menjauh dari hidupmu. Ketika hubungan pribadimu dengan Tuhan bermasalah, hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang disebut dari seteru Tuhan mulai masuk di dalam hidupmu. Sebuah pengalaman menarik yang bisa saya bagikan, saudara terkasih. Semalam saya dengan putri saya Rehwa dan Bu Angel nonton, saudara, sebuah film yang di-download, nonton di player TV. Depannya rohani sekali, rohaninya luar biasa. Kenapa? Ada doanya, ada menyebut-nyebut Tuhannya. Tapi saya curiga sama mereka, jangan-jangan ini film antikris. Dan benar saja, baru hitungan menit sudah terjadi hal-hal yang mengerikan. Lalu tiba-tiba masuk unsur-unsur setan. Lalu kami putuskan hentikan film itu, tidak teruskan. Jadi Tuhan juga pesan kepada kita, saudara, pegang pengharapan. Di tengah keadaan apapun, berpegang pada pengharapan di dalam Tuhan. Pengharapan itu sau yang kuat, saudara. Pengharapan itu akan menghibur, akan membuat engkau melewati hari-hari sulit itu, akan membuat engkau melewati saat-saat susah dalam pembaringan, membuat engkau akan kuat menggigit makanan yang keras dan pahit yang terasa tidak menyenangkan di hidup di hari-hari seperti itu. Pegang pengharapan. Kenapa? Karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Nah, apa yang saya siarkan tentang yang kami tonton semalam, ini pesan Tuhan. Ketika sudah tahu salah, harus belajar untuk stop. Berhentilah ketika tahu hidup ini salah. Berhentilah ketika segala sesuatu ini sudah menyimpang dari firman. Ketika hati nurani sudah mulai berbantah-bantahan di dalam dirimu, engkau kehilangan damai, engkau merasakan mulai mendua hati, engkau merasakan makin jauh dari Tuhan. Berhenti saat itu. Jangan cari kambing hitam, jangan berdalih, jangan ngeles, jangan menyudutkan orang lain dan menyalahkan orang lain. Nggak ada gunanya sembunyi di balik ujian dan dibenarkan orang-orang, saudara. Di hadapan Tuhan yang terpenting, saudara. Stop saat sudah tahu engkau di posisi, di jalan, di kehidupan yang salah. Dan malam sesudah nonton film itu, saya harus bayar harga. Dan ini pelajaran buat kita sama-sama. Karena diajar Tuhan sepanjang malam jam 2 saya baru tidur karena pembekalan roh atas pelajaran yang diajarkan semalaman ke saya, saudara. Saya tidur jam 2, baru tidur 2 jam, saya terjaga dalam keadaan bermimpi. Saya melihat di tengah-tengah keluarga saya kok ada setan di atmosfernya. Jadi saya perangi itu setan dan saya terjaga. Kira-kira jam 4 dini hari saya terjaga. Lalu saya berdoa, tidur lagi, mimpi lagi, ya. Kali ini mimpinya nggak tanggung-tanggung. Saya mimpi bersama keluarga ada di suatu tempat. Para pelayan yang berkata, kami ngelihat ini, ngelihat itu, dan tiba-tiba tuang, pecah sana, pecah sini. Lalu seorang pelayan datang pada saya dan berkata, Pak, saya tuh lihat 2 kepala lewat, Pak. 2 kepala terbang. Dan tiba-tiba alam roh saya terbuka dalam mimpi itu. Saya melihat penampakan-penampakan kuasa kegelapan. Lalu peperangan saya rasakan di dalam mimpi itu. Peperangan yang luar biasa. Dan dalam keadaan peperangan itu tiba-tiba saya merasa di samping tempat tidur saya ada satu sosok. Saya cengkram, saya rasa saya pegang. Ada seperti kaki, seperti tangan saya pegang dalam keadaan saya pegang, saya doakan, saya terjaga lagi. Baju saya basah, saudara. Ya, mimpi kedua masih dalam hitungan jam 4 dini hari, ya, belum masuk jam 5 basah kuyup. Lalu saya berdoa. Dalam doa pagi itu saya tanya Tuhan, salah apa kami satu rumpun ini? Bukankah firman-Mu berkata dan Engkau sudah janjikan malaikat berkeliling mengitari kemah kediaman orang-orang kudus-Mu? Bukankah ada para malaikat-Mu berkemah di kediaman rumah hamba-Mu ini? Tuhan berkata, nah, dari luar tidak bisa masuk,
Setan tidak bisa masuk dari luar, terkelilingi, terproteksi dengan atmosferku, hadiratku. Tetapi ketika celah terbuka dari dalam, saya tanya, siapa yang buka celah? Tuhan. Tuhan berkata, TV-mu. Jadi tonton film setan semalam itu ternyata buka celah dari dalam. Setan masuk di alam roh dari TV. Jadi tadi pagi saya doa, saya tutupin semua alam rohnya lagi, saudara. Hilang sudah setan. Jadi saya mesti segera buang, delete film-film yang gak karuan, yang namanya film-film promosi kuasa kegelapan itu. Lalu saya tertidur lagi jam 5-an itu, dan mimpi ketiga, saudara. Mimpinya enak dibanding mimpi pertama. Saya mimpi makan daging steak, saudara. Oh, Tuhan memberiku daging, saudara ya. Saya teringat betapa dahulu ada bangsawan Tuhan kirim satu kerenceng daging di keluarga Tejohan, saudara ya. Bahkan anak-anak saya berkata, Pak, daging wagyu loh Pak, itu harganya puluhan juta. Saya bilang, puluhan juta nak? Iya, berarti Tuhan itu kalau ngasih makan anak-anaknya, ngasih orang-orang kesayangannya, harganya nggak ternilai ya. Iya Pak, tapi yang makan kalian, Papa kok nggak ikut makan? Karena saya berkata begitu di dalam suatu acara ketika saya melayani keluarga-keluarga yang berbesan-besanan di Gunung Gelis itu, steak itu dihidangkan, saudara. Ya, sampai saya bilang, oh Tuhan, ternyata Tuhan itu tahu hati kita loh, saudara. Jadi kalau saudara sudah hidup dalam perkenanan Tuhan, belum terucap, Tuhan sudah penuhi semua, saudara. Itu Tuhan loh, saudara ya. Itu keajaiban, itu kasihnya, itu hal-hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Jadi dalam mimpi yang begitu menyenangkan, tiba-tiba manusia roh saya dan Roh Kudus berkata, sudah waktunya bangun, saudara. Kenapa? Karena harus berdoa dan ibadah pagi. Jadi acara makan dalam mimpi itu hanya sedikit waktu, saya mesti bangun, saudara. Sayang sebenarnya, tapi itu kita harus kalahkan semua rasa sayang, semua keenakan, kenyamanan itu harus dikalahkan. Kasih Tuhan lebih utama. Kewajiban di hadapan Tuhan harus lebih utama. Karena kita hidup ini hidup untuk diberkati dan memberkati, diperlengkapi untuk memberkati, jadi terang dan garam dalam kehidupan, saudara. Lalu Tuhan bicara sama saya, nah, bersyukur engkau punya hati seperti itu. Karena bangsa Israel ketika diberi makan daging, mereka nggak bangun, mereka makan itu sampai Tuhan murka. Tapi engkau merelakan semuanya dan engkau lebih memilih aku, kata Tuhan. Jadi pagi tadi saya merasa, wah, pelajaran satu malaman bersama Tuhan. Jadi saudara bisa lihat mata saya saat ini, saudara, mata orang yang hanya tidur beberapa jam. 2 mimpi peperangan dengan setan, 1 mimpi keindahan di dalam Tuhan, dan pembekalan pelajaran roh itu sepanjang malam diajarkan kepada saya. Itu yang akan saya sampaikan di ibadah-ibadah berikutnya kepada saudara. 20-30 tahun lebih ini saya bertanya-tanya hal-hal yang ada dalam kehidupan dan dijawab Tuhan. Dan memang untuk dapetin semua jawaban itu perlu sekolah roh lagi, di jenjang-jenjang S2, S3, semua itu dibentangkan. Dan itu pun mungkin tiap-tiap mahasiswa menerimanya satu dengan yang lain berbeda-beda. Tapi saya menerima jawaban 20 tahun lebih pertanyaan hidup saya, pertanyaan iman, pertanyaan rohani, dan kunci-kunci kehidupan. Kunci-kunci kehidupan itu dinyatakan pada masa tahun 2021 ini. Nah saudara, saya tidak bagikan banyak tentang tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan ini, hanya 2 tanda saja, 2 bagian penting saja, karena ini hanya sebuah pembekalan. Nanti di ibadah-ibadah minggu-minggu berikutnya kita akan masuk lebih dalam lagi, saudara ya, pembekalan-pembekalan yang ada, supaya kita ini bisa masuk, dan ini menjadi jembatan antara keajaiban-keajaiban Tuhan masuk di tanda-tandanya, konfirmasi, lalu kita menikmati buah-buahnya dalam kehidupan ini. Mari kita lihat tanda yang pertama, Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ibrani 11 ayat 6. Beginilah firman Tuhan. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia.
Amin. Tanda pertama adalah hati dan tindakan. Ibrani 11 ayat 1 berkata, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Berarti ada orang-orang beriman, ada orang-orang tidak beriman, tapi ada juga orang di tengah-tengah. Seharusnya orang-orang beriman, tapi cara hidupnya seperti orang-orang tidak beriman. Berarti kalau diambil sebuah crossing, saudara, ya berarti banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Lebih sedikit lagi yang sudah diproses, matang, dan jadi setia. Saudara masuk di jenjang mana? Di 3 kotak row ini, saudara. Apakah saudara orang yang terpanggil, jadi orang kebanyakan, terus memperhamba diri, terus aja jadi follower, terus aja saudara diperbudak rohani, terus aja hidup seperti itu aja saudara, jadi rutinitas, jadi hal-hal yang pada akhirnya putar-putar pada gurun roh 40 tahun lamanya, buang waktu, dan akhirnya saudara merasa kok nggak berarti, kok hidup rohani hamba, kok rasanya kesuamam ada, kok rasanya Tuhan kok nggak pernah jawab, kok kenapa hanya dengar kesaksian orang, kenapa hanya kita jadi penonton. Itu bagian pertama. Atau kalau saudara udah masuk pada kotak roh yang berikutnya, orang terpilih, orang yang mulai dipakai, diberkati Tuhan, diberi kepercayaan materi, mulai dipromosi Tuhan, mengalami peningkatan, melihat jawaban doa, melihat janji-janji Tuhan ya dan amin, melihat bahwa Tuhan begitu nyata. Apakah saudara masukin kotak ini, kotak orang-orang terpilih? Dan apakah saudara sudah puas dengan semua ini? Apakah saudara merasa inilah semuanya? Tidak, saudara. Jangan bodoh, karena semua itu hanya bagian yang menghubungkan bagian berikutnya yang sempurna, yaitu orang yang setia. Karena kitab suci Wahyu berkata, yang benar dan yang setia, yang adil, yang benar dan yang setia, itu Tuhan kita. Biarkan Roh membentuk engkau, memproses engkau, melucuti lagi, membongkar ulang hidupmu lagi. Hal-hal yang banyak di dalamnya ilalang, saudara. Banyak sekali di dalamnya hal-hal palsu, hal-hal kedagingan. Biarkan Tuhan mencabutnya keluar lagi, saudara. Alami permukaan roh lagi. Tidak apa-apa, saudara. Relakan. Ketika Tuhan berkata, semaikan, jangan pertahankan, lepaskan. Mungkin di dalamnya ada banyak-banyak hal yang tidak jadi berkat. Kalau saudara terus pegang, saudara simpan, saudara raih, nggak guna semua itu. Tuhan berkata, buang, delete, nggak guna saudara simpan ketika hati nuranimu harus memilih 2 hal, antara roh dan daging, antara benar dengan yang dosa. Lalu hari-harimu engkau terjepit di semua keadaan hidup yang mendua hati itu. Jangan, pilih Tuhan, pilih kekudusan, pilih kebenaran, pilih transparan, pilih kejujuran, pilih integritas, komitmen, dan konsisten di dalam iman. Ambil itu, meskipun itu rasanya harus buang kesempatan menikmati dosa, harus buang hal-hal yang disebut kelimpahan di balik hal-hal yang tidak jujur, harta tidak jujur, harta tidak kudus, harta yang tidak datang dari kehendak Tuhan. Tak apa-apa, saudara. Karena Tuhan menghargai orang-orangnya yang hidup rendah hati, yang mau hidup berkenan kepada Dia. Upahmu besar di surga, saudara. Tak apa-apa, saudara. Dan dikatakan ada juga orang yang bersungguh-sungguh di dalam Tuhan. Nah, kalau ada orang yang bersungguh-sungguh, berarti ada yang tidak bersungguh-sungguh. Kalau ada yang sungguh-sungguh, tidak sungguh-sungguh, berarti di tengah-tengahnya ada juga orang yang suam-suam, setengah-setengah. Ada setengah sungguh, setengah tidak sungguh. Berarti ini orang hitam putih, saudara. Yang orang abu-abu, grey area, orang yang pelan-pelan di dalam kehidupan beriman. Nah, saudara, saya ingin saudara pahami titik ini. Karena kitab suci berkata, yang bersungguh-sungguh Tuhan memberi upah. Sedangkan 2 bagian yang lain, yang abu-abu, yang pelin-pelan dengan yang tidak bersungguh-sungguh, berarti tidak akan terima upah. Berarti hanya 30%-an orang-orang percaya, orang-orang Kristen ini yang akan mengalami upah yang benar, kesaksian hidup yang murni, mereka yang hidupnya terpuji dan terbukti di dalam kehidupan. Kenapa?
Karena Tuhan begitu besar, nyata, dan mulia lewat hidup mereka, pribadi mereka, keluarga mereka, rumpun garis keluarga mereka, dan anak cucu mereka. Ini Tuhan pesan. Karena itu saudara, saya percaya bahwa tanda pertama ini bicara tentang hati, dan tindakan ini harus kita pahami sepenuhnya. Kenapa? Karena ada banyak kali kekristenan mengalami sesuatu yang disebut dengan lari di tempat, klise, keliru, dan sudut pandang yang tidak tepat. Ada banyak orang Kristen berpikir, aku ini kan sudah rajin melayani, aku ini rajin baca kitab suci, aku ini sudah lakukan banyak buat Tuhan. Hati dulu saudara ya. Saya ingin bicara tentang tekun dan saleh yang tidak efektif. Artinya gini, ada banyak orang mengalami perjalanan roh karena 5 dosa besar, nggak taat, ya, nggak mendengar suara Tuhan, cuma nyangkok sana, nyangkok sini, ceplok sana, ceplok sini, kutip sana, kutip sini, terus nggak pernah punya kemandirian bersama Tuhan, nggak punya pengalaman pribadi, dan terus mengandalkan manusia-manusia, oknum rohani, akhirnya lari-lari, puter-puter padang gurun. Nggak efektif imannya. Dan yang terjadi adalah mereka tidak mengerti apa itu iman, tidak mengerti apa itu jalan iman, tidak mengerti apa itu buah iman. Pada akhirnya mereka tidak pernah berjumpa pribadi dengan Tuhannya. Belajar lewat pelajaran Ayub, lewat kata orang mengenal Tuhan. Akhirnya ketika mengalami ujian, seizin Tuhan mengalami ujian, meskipun bertahan, tapi saudara lihat, mengerikan apa yang dialami Ayub. Harta bendanya habis, anak-anaknya habis, sahabat-sahabatnya, orang-orang yang selalu kumpul makan sama dia menjauh, beda pendapat, bahkan menyerang dia. Diberi lagi stres. Nah, stres itu identik dengan gatal di badan. Ayub itu salah satu tandanya, dan itu secara medis bisa dibuktikan. Orang stres itu gampang gatelan ya. Jadi tidak selamanya orang gatelan itu karena nafsu, tapi bisa juga gatelan karena stres. Ya, Ayub itu saking stresnya parah, tingkat dewa stresnya, sampai kitab suci berkata dia garuk dagingnya pakai beling. Ya, nggak cukup itu, istrinya bilang, Yop, udahlah Yop. Ya, bahkan orang yang paling mengerti hidupnya, yang ada di sisinya, yang tidur di kamarnya, yang tidur seranjang dengan dia, berkata, kutuki Tuhan, habis itu mati Yop. Ya, kenapa? Karena istrinya nggak pegang pengharapan di dalam Tuhan. Ayub harus bertahan seorang diri. Terkadang di dalam kekristenan ini, pelajaran roh yang paling sulit dilewati adalah lonely with God. Ya. Kesunyian, kesendirian di dalam Tuhan, itu pelajaran yang paling dasar dan mendalam di dalam kekristenan. Setiap orang yang mencapai kapasitas rencana Tuhan yang besar pasti dibawa pada dimensi ini. Semua orang akan mengalami itu, saudara. Dan orang-orang terpilih harus siapkan diri pada masa itu, karena nggak ada yang akan tersisa di hidupmu. Semuanya akan diambil, semuanya akan seakan-akan direbut, semuanya dirampas, dan hitungannya bukan bulan, tahun, hari, dan jam, dan menit, saudara. Hilang sekejap semua. Jadi kalau saudara tidak punya kemerdekaan hidup, tidak berinteraksi dan kepenuhan manusia roh, saudara tidak punya Roh Kudus di dalamnya, nggak akan bisa lewati ujian ini, saudara. Ya. Saya percaya ini Tuhan pesankan, karena memasuki kemuliaan-kemuliaan di ibadah pesan-pesan firman berikutnya, kita harus memiliki dasar di titik ini. Kalau ada nasar yang kita pernah sebut dalam hidup, bayar nasar itu, selesaikan nasar itu. Jangan jadi hutang di hadapan Tuhan. Apalagi itu nasar membawa rumpun keluarga, keuangan, bisnis. Jangan. Karena nanti celah itu masuk lagi dalam hidupmu. Setan porak-porandakan lagi di saat engkau harusnya menerima kemuliaan dan upah besar. Malah karena engkau punya hutang seperti itu di hadapan Tuhan, setan tahu itu celah dan hancurkan hidupmu. Kalau ada nasar, bayar. Ya. Kalau rasa berat, cicil. Ya. Kalau rasa berat, cicil, ngomong terus terang sama Tuhan. Untuk Tuhan menyediakan benih, Tuhan menyediakan semua, supaya semua nasar itu oleh Tuhan dan pertolongan dan kemurahan Tuhan bisa diselesaikan semasa kita masih hidup, saudara. Nah, ini juga jawaban bagi banyak orang, kenapa Pak Johan belum menikah sampai masa
kematian istrinya sudah 9 tahun lebih, saya punya 3 tanda dari Tuhan. 2 tanda sudah tergenapi. 1, bahwa 7 tahun lamanya saya berduka, tanda cinta sejati saya kepada istri, penghormatan saya kepada keluarga istri sudah lampau 7 tahun. Saya masuki masa perkabungan. Yang kedua, penyakit yang mengeremut nyawa istri saya, penyakit yang sama lewat kemuliaan Tuhan, pelayanan hidup saya, penyakit itu bisa disembuhkan. Dan itu terbukti di kota Bandung. 1,5 tahun atau 2 tahun sudah kematian istri saya, tanda kedua digenapi. Tanda ketiga tidak bisa saya sebutkan. Kenapa? Karena ini pribadi saya dengan Tuhan. Ya. Jadi kalau saudara menghakimi saya, saudara duga-duga hidup saya, sebaiknya jangan. Kalau saudara bijak, saudara berdoa puasa, tanya Tuhan, Tuhan pasti bicara ke saudara. Tapi apa untungnya dan kepentingannya buat saudara ngurusi sesuatu yang begitu suci, tulus, dan itu tidak banyak di dalam kekristenan yang ada sekarang ini, saudara. Ya, tapi ini yang dipesankan Roh. Nah, saudara, saya mau bagikan bagian yang kedua, yang terakhir. Ini akan mendasari kita lagi untuk melihat di mana, seperti apa keadaan hidupku, imanku, keluargaku, kekristenanku hari ini. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Matius 13 ayat 18 sampai 23. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya. Datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Amin. Tanda kedua yaitu pilihan dan buah. Di dalam Matius 13 ayat 18 sampai 23 ini, saudara baca lengkap Injil Matius 18 ini sebuah pemahaman yang Tuhan ajarkan lewat perumpamaan yang kepada murid-murid diberi pengertiannya. Ini mengajarkan kepada kita arah, tempat, tujuan, dan pilihan dalam kehidupan, saudara. Ada 3 tempat, pilihan, tujuan, dan arah yang menghancurkan. Tetapi ada juga 1 arah, pilihan, tujuan, dan tempat yang berisikan kebahagiaan. Mari kita lihat sama-sama 3 arah, tempat, tujuan, dan pilihan yang menghancurkan itu. Yang pertama adalah arah, tempat, pinggir jalan. Ketika seseorang hidup pada pilihan seperti ini adalah orang-orang yang tidak berpengertian. Jadi kita bisa melihat ketika mereka didera hal yang sebenarnya persoalannya kecil sekali. Dan sebenarnya hampir-hampir tidak ada persoalannya bagi banyak orang. Tapi dia berputar-putar di persoalan ini itu, enggak ada habisnya, saudara. Ya, yang sebenarnya simpulnya bisa ditarik keluar, tapi oleh karena setan gampang masuk, intimidasi, setan menipu, kemudian dia tidak punya suatu pegangan, ya, suka jajan rohani, tukar-tukar gereja, pindah-pindah gereja, ya, ganti-ganti satuan batuan, kultus yang ini, kultus yang sana, idola ini, idola sana. Hidupnya tidak punya kemandirian di dalam Yesus, nggak pernah punya hubungan pribadi, baca firman, punya jam doa. Dia selalu membawa dirinya pada ketergantungan kepada orang lain.
Yang terjadi adalah, ya saudara bisa lihat, hidupnya hancur-hancuran. Ya, orang Kristen banyak yang seperti ini. Selain tidak berpengertian, juga tidak bisa menempatkan diri secara tepat. Hidupnya itu, hatinya tidak bijaksana. Dia yang harusnya butuh pertolongan orang lain, tetapi diperlakukannya orang lain seakan-akan orang lain itu yang mengemis untuk menolong dirinya. Nah, ini hal yang saya temukan di dalam pelayanan. Dia yang seharusnya bisa berkaca, belajar lewat kehidupan. Saudara tahu ketika orang sakit datang ke dokter, belum ketemu dokter, ketemu siapa? Mitra, penjadwal. Saudara bisa datang nyerobot, saudara bisa datang maksa? Enggak bisa, saudara. Ya, saudara harus ikuti aturan, ada etika, ada norma, ada aturan, dan ada ketertiban yang sudah dibuat, baik tertulis maupun yang tidak tertulis. Daftar, datang, ya, nunggu, antri. Ini yang sering kali anak-anak Tuhan tidak berkaca, bercermin, dan belajar lewat kehidupan. Nah, kalau saudara datang ke dokter, apakah saudara protes? Dok, diskon dong dok. Bisa begitu? Ada begitu? Apakah itu lazim terjadi? Lalu saudara, dok, obatnya jangan banyak-banyak dok. Kok berat amat dok? Bisa begitu? Terus saudara, dok, nanti malam aku mampir lagi, aku telepon boleh dok? Bisa begitu? Saudara, inilah arah, tempat, ciri khas orang-orang yang sudah hidup di pinggir jalan, tidak belajar dalam kehidupan, hingga hidupnya pada akhirnya ya bentur sana, bentur sini, ribut sana, ribut sini. Semua hamba Tuhan di matanya, di mulutnya, di perkataannya nggak ada yang benar, ya. Semua hal negatif di dirinya, saudara. Semua hal di luar dirinya itu semuanya dipandangnya buruk, padahal dia sendiri persoalan utamanya, troublemaker-nya ada di dalam dirinya. Ini Tuhan pesankan, saudara. Ya. Kalau saudara bisa mengenal semua ini, bisa paham semua ini, dan berhenti pada titik ini, saudara akan bergeser pindah tempat dan tidak akan lagi mengulang di dalam kehancuran, kesakitan, pencobaan, dan berbagai hal-hal yang memilukan hidupmu itu. Kuncinya ada pada dirimu sendiri. Ini tanda tempat pilihan area yang pertama. Yang kedua, berbatu-batu, saudara. Berbatu-batu ini bicara tentang orang-orang percaya yang gampang sekali euforia, saudara. Ya, diberkati Tuhan, senang ya. Wah, Tuhan jawab doaku, aku dapat mukjizat, aku dapat ini, euforia ya. Lupa semua, lupa dirinya, lupa keluarga, lupa semua. Di balik apa yang barusan Tuhan beri, sedikit kelegaan, sedikit pemulihan itu, ini masuk merosot tambah dalam, saudara ya. Dikiranya itulah pilihan hidup, dikiranya itulah kesenangan hidup, dia tidak tahu itu, saudara. Baru diangkat sebentar, saudara. Ini belum masuk ke meja raja-raja, baru keluar dari sumur itu, baru duduk sebentar, dia merasa inilah istana kehidupan, euforia. Ya. Balik lagi ke hal-hal masa lalu, ke hobi-hobi masa lalu, ke manusia lamanya, kebiasaan lamanya, kehidupan kedagingannya, mulai kompromi lagi seperti itu masa lalu. Kejatuhan kedua, kehancuran kedua akan lebih memilukan dari yang pernah terjadi di dalam kehidupan. Dengarkan peringatan roh ini, saudara. Manusia euforia yang memilih berbatu-batu, yang tinggal di area berbatu-batu, yang hatinya sudah membatu, akan mengalami seperti itu, saudara. Karena itu seseorang yang sudah menerima pemulihan, pencerahan, kasih mula-mula Yesus, sebagaimana teladan seorang Sakius, pertobatan itu disertai tindakan dan pembuktian dan ketulusan di baliknya. Karena itu kitab suci mengajarkan kepada kita, Tuhan itu Bapa yang tersembunyi. Semua hal kita harus lakukan dengan tersembunyi, dengan ketulusan dan tanpa pamrih.
Belajar punya hati Bapa, bahwa lebih berbahagia memberi daripada menerima. Karena itulah anugerah yang terbesar yang di dalamnya Yesus semakin besar pada diri kita, saudara. Ya. Yang ketiga, tempat yang menghancurkan ini namanya adalah semak duri. Ketika kehidupan, pilihan, tempat, dan tujuan kita bernuansa semak duri, maka kita akan masuki apa yang disebut dengan kekhawatiran dunia, saudara. Bergantung pada obat-obat medis, lupa bahwa dalam kitab suci, lupa akan Tuhannya, bahwa ada damai sejahtera Yesus yang ditinggalkan di muka bumi, ada sukacita roh, ada buah roh, bahwa hati yang gembira, ada obat. Lupa semua. Kenapa? Khawatir, jiwanya kosong. Padahal saudara, kalau dia melihat ke bawah, ada banyak orang yang masih mengais-ngais tumpukan sampah untuk dapatkan beberapa lembar ribu rupiah untuk bisa makan hari lepas hari. Saya ini bawa berkat ini bukannya titipan. Di rumah ini botol-botol pun saya buat jadi berkat bagi kaum pemulung. Saya bisa melihat bagaimana mereka bilang, terima kasih ya Pak, terima kasih. Kenapa? Karena botol yang saya bawa itu beberapa karung itu mungkin mereka perlu 1 minggu, 2 minggu ngumpulin sebanyak itu, saudara. Ada banyak orang kemudian masuk pada tipu daya kekayaan manusia. Ada banyak orang masuk pada tipu daya kekayaan duniawi. Ya. Mereka terfokusnya dari manusia roh, kemudian mengakhirinya jadi manusia daging. Memulainya dengan tulus di dalam kehidupan iman, cinta Tuhan, lama-lama pahit. Ya. Yang tadinya menghormati hamba-hamba Tuhan, menghargai hamba Tuhan, oleh karena 1-2 hal yang datang lewat oknum rohani, dianggapnya semua hamba Tuhan seperti itu. Kemudian dia mulai menutup dirinya, dan kemudian akhirnya tipu daya kekhawatiran dunia, tipu daya kekayaan dunia, dia berbalik jadi manusia-manusia rohani lagi. Dia berbalik menjadi manusia-manusia duniawi lagi, manusia-manusia yang hidupnya penuh perhitungan, manusia-manusia yang hidupnya penuh dengan keangkuhan, kegarangan, dan segala sesuatunya ditakar dengan uang. Kalau mau ngasih uang, dia pasti ngatur, dia pasti kontrol. Ya. Dia lupa. Kitab suci mengajarkan memberi dengan tersembunyi. Tangan kiri memberi, tangan kanan tidak usah ikut campur, tidak perlu tahan. Apa yang sudah kita semaikan, tinggalkan, bawa tidur. Tuhan menumbuhkan tuayan. Benih-benih itu bertumbuh lewat cara Tuhan yang ajaib di area kehidupan kita yang begitu banyak. Nah ini saudara, ini Tuhan pesan-pesan kita. Jadi nanti memasuki dimensi pengajaran berikutnya, 3 area ini saudara harus tinggalkan lebih dulu. Karena nanti kalau saudara belajar, saudara tidak paham, saudara banyak baca, saudara tidak mengerti, juga akhirnya keliling-keliling padang gurun roh. Padang gurun roh itu 40 tahun dikelilingi, nggak akan dapat apa-apa selain kematian, dan pada akhirnya hilang semua saudara di padang gurun. Nggak masuk Kanaannya, nggak masuk tanah perjanjian Tuhannya, nggak masuk hidup perkenanan Tuhannya, saudara. Nah, yang keempat, yang terakhir ini, 1 area yang Tuhan pesankan, yaitu tanah yang baik. Saya percaya kita sudah belajar tentang petani, prajurit, olahragawan di ibadah minggu lalu. Bisa saudara dengarkan kembali tentang impartasi Roh Kudus dan Injil Yesus yang benar. Saudara bisa dengar kembali. Ini Tuhan pesankan. Ketika kita masuki pilihan hidup seperti ini, kita akan tekuni kitab suci. Kita apakah rela tidak makan, tidak minum, kita merendahkan diri, berpuasa, cari Tuhan, cari wajah Tuhan. Kita berbuat kebaikan dengan diam-diam. Kita belajar kejujuran pada diri kita. Nggak pandang siapapun, yang penting aku takut akan Tuhan, aku takut sama Tuhan, aku takut terjadi sesuatu di rumpun keluargaku. Aku tidak mau hidupku rusak, hidupku terpengaruh hal-hal duniawi yang penuh nafsu, keserakahan, kecongkakan mata, kesombongan hidup, keangkuhan hidup. Aku tidak mau bawa semua taburan seperti itu. Aku mau belajar hidup rendah hati, takut akan Tuhan. Aku ingin aku dan rumpun keturunanku, bahkan sesudah aku meninggal dunia sekalipun, kehormatan, kekayaan kehidupan itu jadi warisan Tuhan bagi generasi anak cucu. Ini mencapai semua ini, menjadi manusia berhikmat, manusia yang punya pengertiannya, manusia yang hidupnya penuh kemerdekaan damai,
hidupnya penuh dengan sukacita dan syukur yang berlimpah-limpah. Saya percaya ini Tuhan akan bentangkan buat kita saat kita masuki lebih dalam lagi hal-hal yang Tuhan akan ajarkan mulai minggu-minggu depan ini. Tapi pembekalan Tuhan pada sesi ini, tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan ini, mari kita refleksi, kita koreksi diri, kita cermin, saudara, ya, bercermin, saudara. Temukan dirimu, selesai dengan dirimu dalam kehidupan ini. Jangan sampai engkau sendiri lupa siapa dirimu, kemudian akhirnya jadi troublemaker, merusak, ya, jadi sandungan, jadi duri bagi banyak orang, bagi keluargamu, bagi orang-orang yang engkau kasihi. Jangan, ya, janganlah hidup terbalik dalam kekristenan ini. Kedagingan itu gak pernah punya tempat di dalam kerajaan Tuhan, saudara. Kerajaan Tuhan itu isinya sepenuhnya kekudusan, damai sejahtera, roh. Hal-hal yang disebut melakukan tindakan dan perbuatan yang berkenan kepada Tuhan. Anugerah Tuhan bagi kita semua. Mari kita siapkan hati kita, kita siapkan diri kita memasuki jenjang kemuliaan yang lebih tinggi, kehormatan yang dipercayakan Tuhan yang lebih besar, dengan kehidupan yang kita hargai di waktu-waktu yang akan datang ini. Kehidupan di bumi seperti di surga, kehidupan yang memuliakan dan memberkati nama Tuhan. Tuhan, memberkati kami semua anak-anak-Mu yang mendengarkan pesan peringatan-Mu lewat tanda-tanda Engkau, tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan ini, supaya kami mulai beranjak memilih masuk di tanah yang subur, dan kami tidak terjebak lagi pada kehidupan yang palsu, kemunafikan, dan kehidupan yang mendera akan diri kami oleh karena kami sendiri yang salah. Kami yang tidak bisa menempatkan diri kami yang keliru dalam kehidupan. Engkau membentangkan pelajaran Roh-Mu, firman-Mu yang murni dan tulus, Injil Yesus yang benar bagi setiap kami. Hati nurani kami Engkau cerahkan lagi dengan manusia roh, dengan Roh-Mu yang kudus itu, manusia roh kami semakin dikuatkan, dan kami bisa memilih yang berkenan kepadamu, bisa memilih jalan kehidupan yang seturut firman-Mu, hidup takut akan Tuhan, hidup kudus, hidup yang memuliakan Engkau. Kami bersama anak cucu kami dalam kebahagiaan berkeluarga, kami beserta garis keturunan kami, satu rumpun keluarga kami, hidup untuk memberkati, hidup untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan terima kasih untuk semua anugerah-Mu yang telah Kau berkati bagi kami. Kami mengangkat kedua tangan kami, Pastor William Serat, berdoa dan melepaskan berkat-berkat Bapa Surgawi. Tuhan Yesus untuk firman Remamu hari ini. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, di permulaan minggu pertama bulan Maret ini, kita baru saja mempelajari tanda-tanda Tuhan dalam kehidupan. Kiranya kita dapat mengkoreksi diri dan rela untuk ditegur Tuhan, mau berbalik kepada kasih mula-mula Yesus lagi, dan hidup menaati Tuhan dengan sepenuh hati. Semua taburan benih dan berkat di balik jerih payah akan beroleh ganjaran upah dari Tuhan yang setimpal hari ini sampai Maranatha. Maka bersama Yesus kita masuki musim pengajaran roh pada manusia, musim Kristus sejati, supaya kita hidup di bumi seperti di surga. Kita dan seisi keluarga kita hidup dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Kita diberkati, kita dipromosinya. Kebenaran Tuhan atas perkara hidup kita terbuka dan nyata berkemenangan, lumbung-lumbung, gudang-gudang, dan seluruh bejana hidup kita di muka bumi ini diisi Tuhan penuh dengan melimpah ruah. Para malaikatnya berkemah mengitari kediaman kita. Keluarga hidup bahagia dan selalu dilindungi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus terbukalah tingkap-tingkap langit, semua taburan benih dan ketaatan hidup kita beroleh kegenapan firman-Nya. Kita menabur dan menuai, kita dipeliharanya, kita dibelanya, kita disertainya, kita diberkatinya. Maka tercurahlah berkat Bapa Surgawi, Kau akan terus naik dan akan menjadi turun.
engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Adonanmu, lumbung-lumbungmu, tetean imbang dan kas keuanganmu diisi penuh. Tuhan, berkat bangsa-bangsa pun masuk dalam kapasitas hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah karir bisnismu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu. Dalam anugerah Tuhan Yesus, maka engkau beserta keluargamu akan menerima kasih karunia, kesehatan, keberuntungan, berkat 5 roti 2 ikan, berlipat gandaan berkat, jawaban doa, berkat terobosan ekonomi, dan mujizat-mujizatnya yang ajaib. Dalam Roh Kudus, maka engkau beserta keluargamu termaterai hidup di bumi seperti di surga. Kita terima berkat-berkat surgawi ini dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan, Amin. Tuhan Yesus memberkati. Halo saudara yang terkasih, hari ini kami mau mengunjungi adik-adik di panti asuhan. Karena masa pandemi ini kami tidak bisa secara langsung bertemu dengan adik-adik di panti asuhan karena harus mengikuti protokol kesehatan.